Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Mengatakan begini, saya itu lebih percaya kepada Jazilul Fawaid dibandingkan terhadap lembaga survei. Apalagi lembaga survei yang dirilis oleh ya LSI DNJR begitu kan ya. Ini sangat menjadi tertawa begitu ya ketika melihat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Ini tamparan keras kepada lembaga survei begitu. Akhirnya malu sendiri mereka begitu ya. Karena pada akhirnya surveinya kadang tidak sesuai dengan realitas dan perkembangannya ini. Elektabilitas turun di survei LSI DNJA. Anies Baswedan mengatakan saya lebih percaya ucapan ya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Itu sontak di situ tertawa melihat ini semua begitu kan ya. Mungkin lembaga survei sudah semakin agak panik hari ini begitu. Agak panas ketika Anies Baswedan menanyakan itu. Ternyata opini-opini selama ini yang dimunculkan oleh lembaga-lembaga survei begitu kan. Masyarakat sudah tidak begitu percaya mereka begitu. Artinya apa? Artinya bagi Anies Baswedan ngapain kita harus percaya lembaga survei? Toh pada hakikatnya begitu kan yang kita pasti percaya adalah real count nanti begitu kan ya. Ketika mencoblos mereka nanti akan ketahuan mereka begitu. Berapa menangnya, ya berapa kalahnya dan sebagainya begitu. Kita buktikan aja mereka. Karena pada hakikatnya lembaga-lembaga survei hari ini kan tergantung siapa afiliasinya begitu kan. Kepada salah satu capres atau copres ya. Ini sudah jelas mereka begitu. Tetapi banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa kok tertawa begitu kan melihat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini begitu. Ini elektabilitas turun di survei LSI DNJA Anies Baswedan. Saya lebih percaya ucapan Wakil Ketua Umum PKB. Responden berapa? Siapa? Dari daerah mana? Ya, sah wong ya saja. Wong kami seprovinsi ingin perubahan. Ya, ini sudah cerdas begitu komentar-komentar dari netizen. Inilah yang capres yang amatiran katanya begitu. Bahkan ya Erdogan kalah besar terhadap lembaga survei, tapi tahu-taunya kok semakin menang begitu kan ya. Ini apa yang disampaikan oleh komentar-komentar netizen sangat luar biasa ya ini. Kalau TV One independen saya tantang berani buat polling nggak di Twitter nggak? Kemarin kan sudah ILC menang begitu kan? Itu kan bagian dari tv1news.com begitu kan ya. Saya ingin perubahan yang lebih baik dan berakhlak bersama Anies Caimin. Ini banyak komentar-komentar netizen yang kemudian ya ingin perubahan yang sebesar-besarnya begitu. Karena kita perubahan dan perbaikan ini menjadi potensi sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan di satu sisi melihat bahwa potensi ini akan menjadi satu catatan penting kepada kita bahwa Anies Caimin ini kuat luar biasa begitu ya. Survei jadi mata pencaharian. Jadi tukang survei kan tidak membuka siapa pendananya. Betul begitu. Sampai hari ini kan masih belum dibuka siapa mereka begitu ya. Karena lembaga survei itu kalau tidak dibayar, ya karyawannya mau makan apa coba bayangkan begitu kan ya. Sponsornya dari mana begitu. Itu yang paling penting begitu. Akhirnya perkataan dari Anies Baswedan sontak direspon oleh lembaga-lembaga survei begitu. Agak mulai panik mereka begitu ya. Ketika Anies Baswedan dicoba begitu kan ya untuk menurunkan elektabilitas melalui opini-opini lembaga survei yang katanya secara metode dan ilmiah, tapi tidak ada ya reaksi kepada Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan ya dengan ucapan seperti itu sudah terbantahkan apa yang dilakukan opini-opini terhadap lembaga survei hari ini begitu. Saya menarik begitu perkataan Anies Baswedan begitu. Mengapa harus Caimin harus tiru itu begitu? Ketika dikritik oleh siapapun ya Anies Caimin apalagi dikritik oleh Semenak Yakut begitu kan ya. Jangan ya mengatakan bahwa ya ada panas ya terus kemudian bagaimana menyerang, jangan begitu. Ya biarkanlah bodoh amat. Kira-kira kan seperti itu begitu kan ya. Logikanya begitu. Maka disinilah yang kemudian peran penting ya sebagai sosok Anies Baswedan selama ini melihat realitas dan perkembangannya begitu kan ya. Ternyata ya bisa bisa orang-orang di luar sana panik luar biasa begitu ya. Bahkan di satu sisi elektabilitas Anies Baswedan turun di survei LSI DNJA. Anies Baswedan yang mengatakan saya lebih percaya terhadap ucapan Wakil Ketua Umum PKB. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku lebih percaya ucapan Wakil Ketua Umum PKB ya Jazilul Fawaid daripada hasil lembaga survei ya Indonesia DNJA. Bahkan ucapan Jazilul itu mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menang satu putaran di Pilpres di 2024. Sudah terbukti mereka begitu ya.
Saya kira dan saya yakin dan saya yakinnya ini akan menang satu putaran. Ya, kalau kita berbicara terhadap lembaga survei begitu, wah sampai kapanpun tidak akan menemukan titik temu mereka begitu ya. Karena pada akhirnya yang independen itu sulit sekali begitu. Ya, kecuali Mimika mereka begitu, dananya dari mana, ya terus respondennya dari mana baru kita ya floorkan begitu kan. Selama ini kan masih belum ada yang munculkan itu begitu. Artinya apa? Artinya lembaga survei itu tergantung siapa yang bayar. Dan masyarakat Indonesia itu sudah paham siapa yang bayar begitu kan. Ngapain kita harus mencari mempercayai terhadap lembaga survei begitu kan. Ini menarik begitu ya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia pun menyinggung hasil survei ya ketika Pilkada DKI Jakarta 2016. Dia mengatakan pasangan Anies dan Sandiaga Uno tidak pernah menang di survei. Bahkan di satu sisi namun pada akhirnya keduanya bisa menang ya jadi gubernur dan wakil gubernur. Bahkan lebih lanjut ya Anies menjelaskan pihaknya tetap fokus menyebarkan narasi perubahan kepada rakyat dibandingkan dengan memikirkan hasil lembaga survei. Betul. Saya setuju begitu kan ya. Daripada kita membicarakan terkait dengan survei yang kemudian tidak menemukan titik temu sama sekali begitu. Katanya urutan di nomor buncit. Tapi ujung-ujungnya begitu kan ya. Orang akan melihat kenapa kok yang dibicarakan terus Anies Baswedan, yang disalahkan, yang dianggap mantan gubernur tidak becus, yang dianggap intoleran, yang dianggap sebagai kadrun dan sebagainya. Itu sudah lengkap begitu apa yang disampaikan oleh lawan-lawan Anies Baswedan. Tapi pada hakikatnya Anies Baswedan ya ketika mengatakan bodoh amat ya, ketika mengatakan lebih percaya terhadap Jazilul Fawaid dibandingkan terhadap lembaga survei, maka terbantahkan ucapan-ucapan dan opini-opini lembaga survei yang selama ini muncul yang beredar bahwa mengatasnamakan Anies Baswedan di urutan ketiga begitu kan. Itulah sayangnya begitu bahwa lembaga survei hari ini sudah mulai agak panas mereka melihat itu begitu ya. Bahkan dia di satu sisi elektabilitas turun ya, bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengklaim ingin fokus memastikan harga bahan pokok agar tetap terjangkau. Itu yang kita ya perjuangkan menjadi fokus kita di survei-survei ini kan akan terus-menerus ada. Ditanyakan 3 bulan lalu, ditanyakan lagi 2 bulan lalu, dan setiap survei yang memotret hari itu saja. Bahkan ditambah lagi banyak sekali dalam survei itu porsi orang yang belum menentukan sikap, tapi tidak pernah ditanyakan, kok masih banyak yang belum menentukan sikap, sambungnya. Untuk itu ya dia optimis masyarakat yang belum menentukan sikapnya kepada lembaga survei akan memilih Amin di Pilpres di 2024. Itu sudah banyak sekali begitu komentar-komentar dari netizen begitu. Ternyata mestinya begitu kan ya. Kenapa lembaga survei hari ini begitu banyak yang masyarakat publik ya tidak begitu percaya terhadap lembaga survei? Karena pada hakikatnya sudah ketahuan mereka begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Ngapain kita percaya lembaga survei? Ngapain surveinya realitas dan perkembangannya faktanya di lapangan itu Anies Baswedan kok jutaan yang menyambut begitu dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo begitu kan. Akhirnya orang-orang di situ mulai agak kebingungan mereka begitu. Lembaga survei mulai agak kebingungan begitu. Oh iya ya, ternyata di masyarakat, ternyata Anies Baswedan di urutan pertama begitu. Kenapa di lembaga survei di urutan ketiga? Pasti memikirkan seperti itu begitu. Ya, karena mereka dibayar begitu. Kan orang-orang tidak memikirkan itu begitu ya. Mengapa Anies Baswedan tidak pernah memainkan lembaga survei begitu? Karena sudah tahu mereka, lembaga survei itu bisa dijadikan sebagai ajang bisnis mereka untuk menaikkan popularitas, untuk menaikkan elektabilitas begitu kan. Karena coba ya apakah survei ini kan muncul setiap pemilu saja begitu. Tidak saja. Setiap pemilu saja, setiap pekan ada, setiap pekan bahkan ada begitu. Pasti yang ditanyakan berulang-ulang begitu. Akhirnya untuk melanjutkan apakah itu dipercaya secara metode atau tidak begitu. Tapi menurut saya pribadi agak lebih condong memainkan peran itu begitu. Tergantung siapa sponsor mereka. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.